حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di bab adzan, bab yang kedua di kitab shalah. Dan sudah menyelesaikan bab yang pertama yaitu mawaqit waktu salat. Sebutkan tentang keutamaan adzan. Demikian juga lafaz yang masyhur adalah 15. Boleh ditambah dengan ya tarji'. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali dengan pelan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali dengan pelan, baru kemudian dikeraskan. Jadi 19. Kemudian juga tasbih, ini ucapan as-shalatu khairum minan naum diucapkan di adzan yang pertama. Ya, sebelum adzan subuh, sebelum adzan yang kedua. Ya demikian. Walaupun khilaf para ulama masalah ini, kita harus saling menghormati. Kemudian juga ya disebutkan tentang siapa yang pantas untuk adzan. Ya disebutkan itu yang paling keras suaranya. Walaupun sekarang bisa diganti dengan ya pengeras suara. Kemudian juga disebutkan yang suaranya bagus. Kemudian juga disebutkan orang yang benar-benar menjaga waktu sholat, ya menjaga waktu sholat. Kemudian juga disebutkan menjaga pandangan juga, karena biasanya itu adzan di tempat yang tinggi. Kemudian juga tetangga-tetangganya ya ridho kepada dia. Demikian disebutkan. Kemudian juga untuk tidak adzan dalam keadaan apa? Talhin, yakni tidak sesuai dengan tajwid. Ya, demikian juga suaranya seperti orang yang bernyanyi. Ya, semuanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-adzan al-mulahan, adzan yang lahan itu adalah ya yu'adzinu ala sabili tatrib bihi ka'annama yajri al-fat agniyah. Seakan-akan dia itu bernyanyi. Ya. Fa inna yuzi memenuhi syarat lakinahu yukrah, tapi itu makruh. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ucapan ya Umar bin Abdul Aziz bukan Imam Ibnu Abi Syaibah. Ya ketika beliau mendengar tukang adzan ya adzan, kemudian dia tatarrub ya fatarraba, ini seperti orang yang bernyanyi. Beliau mengatakan adzin adanan samhan, adzanlah dengan adzan yang sepantasnya. Sederhana. Wa illa fa'tasilna, kalau enggak aku turunkan engkau. Nah, diganti dengan yang lain. Kemudian juga disebutkan di hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri ataupun Idul Adha tanpa adzan, tanpa iqamat. Ya demikian. Kesimpulannya tidak boleh ketika Idul Fitri dan Idul Adha kemudian adzan. Bahkan lafaz as-shalatu jami'ah yang itu adalah disunahkan ketika salat kusuf, salat gerhana. As-shalatu jami'ah ya. Bahkan Syekh Utsaimin belum menyebutkan kalau salat gerhana itu sepantasnya enggak diumumkan. Karena kalau diumumkan itu nanti orang kurang takutnya. Karena di hadis itu fazi'ah, Nabi dalam keadaan kaget, Nabi kaget, langsung beliau menuju masjid ya dalam keadaan takut. Ya demikian. Tapi di zaman sekarang semua itu kadang sudah diumumkan. Ya, kalau kita kadang enggak, karena kita kadang enggak memperhatikan ya, yang luput. Ulama. Ya, tapi beliau para ulama mengatakan demikian. Ya sebenarnya tidak perlu diumumkan. Karena nanti hilang rasa takutnya, rasa kagetnya. Jadi walaupun di salat kusuf itu diucapkan as-shalatu jami'ah, karena mereka kan enggak tahu, sehingga diteriaki salat berjamaah, kan demikian. Maka di salat Id dan Idul Fitri, Idul Adha tidak. Kenapa? Karena orang sudah tahu biasanya kan itu. Wa mal Id fannas kulluhum mustami'un. Adapun salat itu orang sudah tahu besok Id, sehingga mereka berkumpul ya qabla khurujul imam, sebelum imam itu keluar. Ya. Ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan sebagainya. Maka tidak perlu mengatakan apa?
ya as-shalatu jami'ah, tidak ada adzan, demikian juga tidak ada iqamah. Sebagian menyebutkan bahwa dulu yang pertama kali melakukannya di Kufah, melakukan adzan itu Ibnu Darraj. Mughirah bin Syu'bah menunjuk dia ya sebagai pemimpin di sana. Sebagian mengatakan Ziyad. Sebagian mengatakan ya yang lainnya. Ya demikian. Adapun disebutkan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu, demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya yukhafif saut takbir, yakni merendahkan suara takbir, itu aja yang disebutkan. Berikutnya qala rahimahullah taala, ya setelah disebutkan tentang adab ketika orang adzan, ya demikian juga lafaz-lafaznya. Hadis yang ke-11 ya di bab ini, babul adzan, itu hadis secara keseluruhan hadis nomor 115. Wa anna Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim rahimahullah taala. Bagaimana seorang kalau kemudian dia ketiduran, beberapa orang banyak ketiduran sehingga apa tidak sholat di waktunya, apakah adzan atau tidak? Ya orang yang ya luput dari sholatnya, apakah adzan atau tidak? Ini dibicarakan. Fil hadis tawil, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang, fi naumihim, di tidurnya mereka, ani sholat, dari sholat. Itu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Ghazwah Khaibar, semua Imam Sunani demikian. Ya, an sholatil fajr, ketika sholat fajar, fakana inda kufulihim min ghazwati Khaibar. Mereka pulang dari perang Khaibar, ya. Kemudian apa? Akan melakukan sholat fajar kan? Sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu berhenti di suatu lembah. Kemudian Bilal mengatakan, aku yang akan membangunkan kalian ya Rasulullah. Ini Bilal merasa mampu untuk tidak tidur, karena sebenarnya sudah mau mendekati waktu subuh. Ya, kemudian ternyata Bilal tidak mampu menahan kantuknya, dia tertidur sampai kemudian mereka terbangun ketika matahari sudah tinggi. Nah, ini kisahnya. Ya, jadi sudah keluar waktunya. Kemudian disebutkan Nabi meninggalkan tempat tersebut, tidak sholat di situ karena disebutkan di situ tempatnya ada jinnya. Tsumma adzana Bilal. Kemudian ternyata setelah mereka keluar dari tempat tersebut dan sudah keluar dari waktu subuh karena matahari sudah tinggi. Kadang-kadang orang soleh demikian, ya namanya luput, tak mampu lagi menahan, bukan karena kemampuan dia, ketiduran. Ya sampai matahari tinggi, ya sampai kena panas baru mereka bangun. Tsumma adzana Bilal, maka dipotong di sini oleh Imam Al-Hafidz bin Hajar. Maka Bilal pun adzan. Fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat kama kana yasna'u kula yaum, sebagaimana beliau ya melakukan setiap hari. Riwayat Muslim, meriwayatkan Imam Muslim. Sebutkan oleh Imam Sunani fi dalalatun ala syariati ta'dzin di shalah al-fa'idah binaum. Ini ada dalil disyariatkan adzan untuk salat yang luput karena ketiduran. Ya demikian. Demikian juga wilhaqu biha, dimasukkan juga apa? Al-mansiyah, kelupaan. Ya. Man nama an salatihi aw nasiyahu fa shallaha hina taqaraha. Sudah hadis ya, bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ketiduran dari salatnya atau dia lupa, maka dia salat menggantinya ketika dia ingat. Walaupun sudah 2 bulan, 1 bulan, dulu aku belum sholat, maka melakukan sholat ketika dia ingat. Bahkan ketika waktu yang terlarang, dia segera lakukan. Ya demikian. Maka sini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, adzan, ya apakah adzan demikian juga iqamat ketika ketika luput dari waktu yang yang sebenarnya. Kesimpulannya adalah hadis tadi menyebutkan boleh. Laul adzan, ya walaysa wajiban, untuk dia adzan tapi tidak wajib. Kenapa? Karena sudah keluar dari waktunya kan, tapi boleh adzan, boleh, sebagaimana perbuatan Nabi SAW tadi, perintahkan Bilal. Ya, sebenarnya adalah boleh. Kenapa enggak wajib? Ya karena apa? Karena waktunya sudah habis kan, demikian. Karena sebenarnya saya ya alhamdulillah taala kadang-kadang ya wala yuwaswisu ila ghirim, tidak memberikan taswis. Ya ini kok ada adzan nih jam 7 pagi ini. Ya kan, jadi orang bingung. Jadi adzan ya tidak perlu keras sekali. Ya demikian. Dari sinilah dikatakan tidak wajib.
Hadza fi'lun li anfusihim. Ini perbuatan untuk mereka sendiri saja. Jangan kemudian pakai mic jam 7 pagi karena ketiduran kemudian azan enggak. Ya demikian. Itu dia sendiri. Ya, kesimpulan dari demikian. Bagaimana kalau orang safar? Ini bahas kalian. Saya boleh mengatakan, ya bisa ditulis. Ya, adzan dan iqamat wa huma wajibani 'alal muqimin wal musafirin. Adzan demikian juga iqamat, keduanya itu wajib bagi orang yang mukim, tidak safar ataupun yang safar. Dalilnya apa? Belum menyebutkan hadis Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila hadir waktu salat, maka hendaknya adzan untuk kalian salah seorang kalian. Ini kan berarti lafaznya semua. Baik dia itu safar atau tidak safar. Ya demikian. Ini menurut beliau rahimahullah. Insyaallah demikian. Demikian juga boleh adzan dalam badan apa? Menaiki kendaraan. Ibnu Mundhir mengatakan di Ausat sana Rasulullah adzan. Rasul mensunnahkan adzan. Ya, mencontohkan adzan. Fa idza adza bil adzan apabila datang adzan faqad atabi, maka dia telah melaksanakannya. Raqiban adzana unazlan, baik menaiki kendaraan ataupun turun dari kendaraan itu. Wala nahbat man al muadzin ayu'adzin raqiban. Kami tidak menghafal, kami tidak dapati larangan orang yang tukang adzan itu untuk beradzan dalam badan menaiki kendaraan. Dari seorang pun para ulama. Berarti boleh. Ya demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-12, walahu wa Imam Muslim rahimahullah taala an Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sekarang permasalahan orang yang safar nih, melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir, yakni dua salat zuhur dan asar dijadikan satu. Maghrib bisa dijadikan satu. Ini apakah keduanya adzan atau bagaimana? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Musdalifah, beliau mendatangi Musdalifah ketika haji wada. Fa shalla bil maghrib wal isya, maka beliau salat di tempat tersebut ya maghrib dan isya bi adzanin wahid wa iqamatain, jelas dengan adzan sekali dan dua iqamat. Ya itu. Hadis panjang ini ya tentang tata cara haji disebutkan oleh Ibnu Hajar juga nanti di dalam apa Bulughul Maram ini alam. Ya itu. Jelas ya dalam masalah ini. Kemudian ada hadis yang seakan berselisih dengan hadis ini. Hadis nomor 13. Qala Rasulullah taala wa lahu Imam Muslim juga an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini dalam Sahih Muslim berarti. Radhiyallahu anhuma mirip. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya bi iqamatin wahidah. Nah, kalau ini sebutkan dengan apa? Satu iqamat. Ya, demikian. Wa zada Abu Dawud, Imam Abu Dawud menambahkan likulli sholatin. Ya, di setiap salat. Ya demikian. Jadi dalam Sahih Muslim, ya. Kemudian Abu Dawud beliau menambahkan likulli shalah, di setiap salat. Berarti ada iqamat. Ini seakan-akan di sini ada dua pendapat, ya kan? Adzannya satu sudah selesai ya, sudah adzannya satu. Tapi iqamatnya yang pertama tadi dua, yang kedua ini satu. Kemudian wa fi riwayat lahu, dalam riwayat lahu ya kembali ke Imam Abu Dawud. Ah ini dhaif. Ini dhaif. Ya. Itu sebutkan dhaifnya karena Utsman bin Umar wahiman, dia rancu di sini. Ya. Ya ini dia dalam keadaan ragu-ragu. Salah. Menyelisih yang lainnya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Waqi' bin Jarrah dan yang lainnya sudah. Jadi riwayat yang ini yang dhaif. Riwayat Abu Dawud ini tambahan di sini walam yunadi fi wahidatin minhuma. Ini jelas menyelisih yang lain. Walam yunadi, tidak memanggil, tidak adzan fi wahidatin, di dalam satu minhuma dari keduanya. Tidak ada adzan sama sekali. Ini adalah salah. Riwayat dhaif. Maka dibahas di sini adzan untuk orang yang safar bagaimana ketika dia menjamak. Ya. Ada beberapa macam yang benar ulama yu'adzan adzan wahid, adzan sekali, wa yuqam li kulli shalah, dan melakukan iqamat di setiap salat. Ya, lebih tepat tadi hadis pertama, hadis Jabir. Ya demikian. Wallahu alam demikian. Kalau sekali mungkin berpegang dengan pendapat hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, adzannya sekali, iqamatnya sekali, ya, mengumpulkan maghrib dan isya dengan iqamah sekali, ini bisa mengikuti apa? Riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala.
Tapi kita katakan tadi lebih bagus ya adzan sekali kemudian iqamat 2 kali. Yang sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfirullah.